Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makrun Sanjaya, salah seorang dosen Prodi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya bergabung sebagai dosen di Prodi Ilkom sejak 2020 dengan bidang ilmu yang saya tekuni adalah ilmu komunikasi dengan konsentrasi broadcasting atau penyiaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video PPD UKTPT di bidang pengajaran saya pada mata kuliah Teknik Produksi Acara News and Commercial. Mata kuliah Teknik Produksi Acara News and Commercial memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa ilmu komunikasi dengan konsentrasi broadcasting pada semester 6. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan yang terdiri dari 14 sesi tatap muka, 1 sesi ujian tengah semester, dan diakhiri dengan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Mata kuliah Teknik Produksi Acara News and Commercial memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan praktek produksi program acara di televisi, khususnya pada 2 aspek, yaitu konten yang ada pada siaran televisi, yaitu berita televisi dan program acara komersial. Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari bagaimana teknik dan strategi industri televisi dalam memproduksi program acara, baik berita televisi atau news maupun program bernilai komersial, agar menarik minat audien atau khalayak. Mahasiswa juga diberi pemahaman tentang peta pertelevisian, varian genre acara yang menjadi favorit pemirsa, serta bagaimana melalui pendekatan manajemen produksi acara televisi, hasil produksi acara berupa berita dan komersial dapat diterima dengan sebaik-baiknya oleh audien atau khalayak. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam perkuliahan ini yaitu melalui ceramah, diskusi, studi kasus, dan proyek tugas akhir berupa video audio program acara, baik dalam bentuk berita televisi maupun program komersial sesuai dengan standar broadcasting. Karena mata kuliah ini mengusung frasa teknik produksi, maka selama perkuliahan dilakukan 3 kali praktik, baik berupa kunjungan ke stasiun televisi arus utama atau mendatangkan kuliah tamu dari praktisi televisi, serta melakukan proses produksi acara secara nyata, mengimplementasikan teori yang diajarkan. Asesmen dilakukan melalui evaluasi atas penguasaan terhadap materi perkuliahan pada ujian tengah semester dan presentasi proyek karya produksi video audio hasil kerja kelompok berdasarkan job description pada ujian akhir semester. Dengan bobot penilaian terdiri dari 10% presensi, 15% untuk nilai tugas, 30% untuk ujian tengah semester, dan 45% dari ujian akhir semester atau hasil dari proyek. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini terdiri dari 4 capaian pembelajaran. CPMK pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan konsep ilmu sosial, politik, dan humaniora guna memecahkan masalah-masalah sosial. Kedua, mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip dan kaidah broadcasting, khususnya pada aspek produksi program acara. Ketiga, mahasiswa menguasai produk teknologi broadcasting, termasuk media digital, dalam melakukan analisis komunikasi. Dan capaian CPMK keempat, mahasiswa memahami aspek etika dalam komunikasi, khususnya pada media penyiaran atau broadcasting. Mata kuliah ini terdapat 5 sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep ilmu sosial, politik, dan humaniora guna memecahkan masalah-masalah sosial. Sub CPMK kedua adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep teoritis ilmu-ilmu komunikasi, komunikasi media, dan komunikasi digital guna memecahkan masalah dan beradaptasi terhadap isu yang dihadapi. Ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep bidang broadcasting untuk menghasilkan penyiaran yang kreatif. Sedangkan CPMK keempat adalah mahasiswa diharapkan mampu mencari peluang pasar untuk membangun usaha komunikasi berbasis kreatif dengan memanfaatkan teknologi. Dan terakhir atau sub CPMK kelima, mahasiswa mampu memproduksi karya yang berkaitan dengan broadcasting. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran atau micro teaching
yang saya lakukan di kelas teknik produksi acara News and Komersial pada pertemuan ke-13. Dalam pertemuan ke-13 ini, proses pembelajaran berlangsung dalam 3 tahap. Pertama, dosen membuka perkuliahan, dilanjutkan dengan melakukan presensi dan absensi kepada mahasiswa. Kedua, dosen mereview materi pada pertemuan sebelumnya, khususnya yang membahas tentang produksi acara komersial. Mahasiswa akan diberikan kuis tentang apa saja genre program komersial. Dan yang terakhir atau ketiga, dosen menyajikan materi produksi acara komersial jenis advertorial sesuai dengan RPS dan diakhiri dengan pembentukan kelompok kerja produksi acara komersial jenis advertorial. Pada pertemuan ke-13 ini pula, selain dijelaskan dan dicontohkan program komersial jenis advertorial, juga dilakukan pembentukan tim produksi yaitu kelompok kerja di mana mahasiswa yang terdiri dari 4 atau 5 orang dijadikan satu kelompok tergantung jumlah mahasiswa dalam kelas. Selanjutnya, kelompok kerja produksi komersial advertorial ini melakukan diskusi kelompok sebagai bagian dari proses production meeting tahap awal dari suatu proses produksi untuk menentukan pimpinan dan kru produksi serta membahas ide, tema, dan penyusunan jadwal kerja. Berikut video pembelajaran selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Robbi yang telah memberi karunia kepada kita semua nikmat-nikmat yang niscaya kalau ataupun kita hitung maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Untuk itu tiada lain maka kita harus bersyukur, termasuk nikmat pada siang hari ini kita ketemu di perkuliahan pertemuan ke-13. Salawat dan salam semoga juga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki materi, maka mari kita bersama-sama dulu membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan presensi atau absensi ya. Muhammad Ihsan Istighari hadir. Siti Nur Afina hadir. Sabrina Humaira Darmawi hadir. Rima Damayanti oke. Gani Hakim Abdillah oke. Muhammad Hafiz Aulia Al-Ghifari. Baiklah, tanpa mengulur-ulur waktu lagi, teman-teman, hari ini pertemuan ke-13 ya. Untuk membahas mengenai advertorial ya. Sebelum saya menyampaikan materi lebih lanjut, saya ingin sedikit mereview pertemuan pekan lalu ya. Pekan lalu kita membahas mengenai bentuk-bentuk komersial televisi. Jadi kita ketika mempelajari mata kuliah teknik produksi acara news and komersial, maka kita harus paham yang namanya bentuk-bentuk komersial di televisi ya. Dan itu mirip dengan yang ada di YouTube misalnya, di media sosial ya. Untuk lebih pahamnya lagi, coba saya putarkan dulu, nanti siapa yang bisa mengetahui ini sebenarnya produk apa atau bentuk komersial TV apa. Biar tambah nyaman, rasanya bikin nyaman di rumah. Kira-kira kalian terpengaruh nggak dengan tayangan ini tadi? Terpengaruh nggak? Ya. Rasanya enak sekali ya. Nah itulah iklan. Nah bentuk iklan ini apa? Bentuk komersial ini? Ada yang tahu? Izin menjawab Pak. Ya silakan Sabrina. Jawabannya TVC. TVC, kepanjangan dari apa itu? Television komersial. Yes, 100. Dapat hadiah terima kasih. Ya, jadi ternyata memang inilah bentuk, salah satu bentuk iklan di televisi yang sifatnya komersial, yaitu TVC, TV komersial ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk ya. Baiklah teman-teman sekalian, saya lanjutkan dan kita masuk langsung ke materi inti. Inilah pengertian dan ciri-ciri advertorial. Yang pertama, cirinya adalah dia diproduksi biasanya oleh kalangan jurnalis, wartawan, seperti saya misalnya. Dulu ketika saya jadi wartawan di sebuah redaksi televisi, saya membuat materi itu
ya, diketik, ditulis, gambarnya diambil oleh kameramen yang juga wartawan, kemudian dibuat seolah-olah ada unsur nilai berita, news value, ya. Jadi konten editorial ini dibuat seperti menyerupai berita, ya, seolah-olah ada news value. Apa itu news value? Kalau menurut Andrew Boyd dalam buku Broadcast Journalism tahun 2010, bahwa sekurang-kurangnya ada tiga kriteria untuk menilai sebuah berita. Yang pertama adalah relevance, ya, bahasa Inggrisnya relevance, bahasa Indonesia ya relevan, relate. Kalau kalian bahasanya sekarang apa? Relate. Nah, relate terkait atau ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kalau kehidupan kita sehari-hari diungkap dalam sebuah paket tayangan editorial, maka dia iya juga ya, ada juga di sekitar kita. Kadang-kadang kita alami, kita rasakan, kita lihat, kita saksikan. Jadi relate. Yang ketiga adalah interest, menarik minat orang lain. Jadi kalau nggak menarik, nggak usah ditayangin. Misalnya kalau cuma saya misalnya pergi ke minimart, saya mau beli minuman, itu nggak penting, bukan berita itu. Mungkin penting bagi saya, menarik bagi saya karena saya haus, tapi bagi orang lain nggak penting. Kecuali saya public figure, kecuali saya misalnya anaknya presiden, ya, anaknya presiden misalnya, kemanapun dia akan dikuntit oleh media karena menjadi objek pemberitaan, gitu kira-kira. Tapi kalau orang lain harus ada mengandung unsur interestnya, menarik minat. Jadi news value-nya ada, menarik minat. Nah, ciri yang kedua dikemas seperti berita. Ada voice over, kadang-kadang ada live reportnya, reporter nongol. Ya, saat ini saya ada di sebuah supermarket, mereknya disebut. Nah, kami akan melaporkan tentang hari ini gebiar diskon besar-besaran, ya kan? Diskon hingga 75%. Makanya saya laporkan dari sini. Padahal itu bukan berita, itu adalah seperti berita seolah-olah. Jadi dikemasnya ada berita. Lalu ada reporternya on cam, ya, muncul di kamera. Kemudian voice over, ada sulis suara, ya, ada naskah kemudian didubbing. Sedangkan on camnya tadi diambil dari situ, kemudian dia diedit nantinya oleh editor. Dan kadang-kadang ada wawancara narasumber. Kan berita begitu ya, kalau berita TV ada keterangan dari siapa, kepala dinas, wali kota, bupati, gubernur, bahkan kadang-kadang presiden, ada direktur utama yang diwawancarai. Nah, kemudian yang ketiga cirinya menyebutkan atau menampilkan produk merek tertentu. Jadi dia disebut di mulutnya. Sedangkan dalam konsep berita nggak boleh. Namanya firewall. Jadi antara berita dan komersial harus ada firewall. Ini berita, ini komersial. Apa yang disebut firewall? Tembok, api. Jadi dipisahkan betul-betul. Nah, sedangkan di sini dia ada mereknya. Jadi nggak boleh kalau berita murni. Kalau berita tok nggak boleh ada disebutkan merek. Tapi kalau di editorial boleh. Ya. Keempat, kemudian komersial tetapi dibungkus secara halus seolah-olah berita TV menjadi iklan terselubung. Iklan terselubung. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait maksud dari iklan terselubung itu apa ya, Pak? Oke. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi iklan terselubung, kita maknai dulu terselubung itu apa? Buka Google. KBBI coba cek. KBBI, web KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, supaya kita paham. Hah? Menyelip. Oke. Menyelip. Apalagi? Menyelusup. Iya, betul. Nyempil ya, nyempil. Bahasa mana itu menyempil ya? Itu bahasa sehari-hari kita ya, bahasa pergaulan. Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham. Namanya terselubung, nggak resmi seolah-olah ya. Nah, di situ Rima. Jadi dia itu seolah-olah berita padahal dia nilai komersial. Jadinya iklan terselubung, iklan yang nggak terang-terangan lah kira-kira gitu. Iklan yang nyempil, menyelinap, nongol aja di situ. Karena disebut merek lah, ya kan? Ada kemudian wawancara sama pembeli lah misalnya, yang nggak ada hubungannya dengan berita.
gitu ya. Jadi itulah yang disebut iklan terselubung. Lalu biasanya advertorial itu kalau di televisi itu durasinya lebih panjang, kadang-kadang bisa 10 menit. Sedangkan kalau paket berita, kalau ini advertorial ya. Kalau berita itu paling 1 menit 30 detik sampai dengan maksimal 60 detik kali 2, 120 detik. Ini berita. Kalau berita sifatnya hard news, kita udah pernah belajar berita hard news dan soft news ya. Kalau soft news itu berita yang namanya soft, lembut ya, tidak keras ya. Kalau hard news segini nih durasinya. Kalau tapi advertorial ini durasinya lebih panjang. Dan ingat, di dalam televisi seperti TVC itu rata-rata durasinya 30 detik. Satu kali tayang, satu spot 30 detik. Bayangin kalau dia 10 menit, berarti ada iklan berapa nih? Ada iklan 20 iklan, spot iklan. Makanya ini nilainya kadang-kadang ini. Saya pengalaman pada tahun 2014 ya, 2014 silam. Kalian masih SD? Itu saya pernah order advertorial karena saya diminta tolong oleh BPJS Kesehatan pada awal-awal. Itu advertorial di Metro TV 10 menit. Mintanya berapa? Tayang jam 5 sore. 80 juta. Karena durasinya panjang. Berarti red cardnya iklannya itu ini dibagi 20. Berapa? 80 juta dibagi 20. 4 juta ya. 4 juta dulu itu red cardnya iklan, tarif iklan 30 detik sekitar 4 juta. Nah makanya durasinya dia panjang. Oke, tolong disimak baik-baik. Lalu nanti kita identifikasi ya, yang mana aspek-aspek sesuai dengan pengertian editorial tadi. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memperkuat konektivitas. Kemudian sudah mulai bergerak. Menteri Bersama dengan wawancara dengan narasumber Menteri. Program itu adalah pelabuhan laut terbesar di Eropa. Jadi ini menjadi mitra dari Pelindo 1 dan ini adalah program terintegrasi. Mengapa pelabuhannya dibangun di Tanjung juga untuk mengakomodasi kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit yang sudah ada dan banyak di Sumatera Utara. Nanti via pelabuhan ini saat bersama juga kawasan industri di Seimane akan juga dipakai untuk pengolahan produk kelapa sawit. Apa yang kalian tangkap tadi? Yang pertama, ada yang tahu? Yang pertama kita identifikasi. Ada di layar. Yang pertama apa? Nama program. Ini lihat nih. Dia terang-terangan mendeklar advertorial. Jadi nama program. Jelasin dia advertorial. Nama program. Dia advertorial. Makanya sejak awal dia declare. Tapi kalau kalian gak jeli melihat ini, seolah-olah ini berita. Tapi kalau kita selidiki lebih lanjut kok menyebut merek Pelindo 2 ya, nyebut merek Pelindo 2. Ini diturunkan dalam bentuk running text. Tadi ada running text, ada apa lagi? Superimpose. Oke. Teman-teman sudah paham. Jadi dia itu advertorial dikemas. Jadi nilai komersialnya banyak sekali. Ini aja sudah 3 dari 10 tadi. Padahal satu konten. Nah jadi kemudian seperti dikemas dalam berita. Ya ada apa tadi? Seperti berita. Seolah-olah berita. Berita seolah-olah. Ada wawancara. Oke. Wawancara pun ada narasumber. Bahkan dia disebut mereknya, Dirut PT Pelindo 1. Nah, jadi hal-hal ini adalah ciri atau bentuk, ini contoh yang konkret dari sebuah tayangan yang sifatnya advertorial. Coba saya tes lagi. Advertorial itu apa yang dimaksud advertorial? Dari istilah atau kata advertorial. Itu apa maksudnya?
Ya, advertising. Kemudian editorial. Ini maksudnya redaksi berita. Oke, teman-teman. Jadi sampai di sini ternyata memang kita sudah cukup paham. Ya. Baik. Setelah kita memahami dengan seksama apa itu editorial, bentuk-bentuknya, ciri-cirinya, contoh-contohnya, teman-teman mudah-mudahan paham dan bisa memproduksi, karena ini mata kuliah orientasi kepada praktek. Dan perkuliahan teknik produksi acara news and commercial ini adalah bentuk OB ya, outcome based education. Jadi pembelajaran berbasis luaran. Maka nanti sebagai bentuk prakteknya dari mata kuliah ini, khusus membahas editorial, teman-teman akan saya bagi kelompok untuk tugas menjadi materi ujian akhir semester. Nah, teman-teman nanti saya bekali dengan buku referensi ya. Sebelumnya saya akan beritahukan dulu dari 5 anggota kelompok tadi, ini job desk-nya ya. Bentar, job desk-nya. Yang pertama ada produser sekaligus ketua kelompok. Jadi habis ini kalian melakukan production meeting namanya. Silakan ditentukan siapa ketuanya, siapa produsernya, siapa presenternya dan lain-lain ya. Nanti silakan dibaca, nanti materinya saya bagi kepada kalian. Lalu untuk menjalankan proses produksi ini, kalian saya bekali dengan buku referensi yang sangat-sangat useful. Ini digunakan di televisi-televisi mainstream. Bukunya namanya Television Production, karangan Gerald Mellerson dan Jim Owens. Di sini detail sekali. Ya, bukunya sekitar 650 halaman. Nah, nanti saya bagi bukunya ya, gratis ya, dalam bentuk e-book ya. Nah, dalam buku ini dibagi menjadi 2 di halaman 51 sampai 59. Ini sekedar memandu kepada kalian. Ini adalah praproduksi, ada 20 langkah. Tidak semuanya perlu kita langkahkan ya. Cukup misalnya setiap tim harus punya ide. Idenya apa? Bikin editorial. Tapi editorial apa? Nah, nanti tim yang akan merapatkan itu, terutama dipimpin oleh produser. Lalu anggaran harus ada, kemudian ada perencanaan kapan syuting, kemudian riset, kalau menggunakan studio mana, peralatannya apa dan lain-lain. Bikin storyboard ya. Jadi seperti storyboard ini, storyboard. Ini storyboard ya. Kemudian ada rapat produksi. Nah, setelah ini kalian silakan rapat produksi ya, dipimpin oleh produser yang udah ditunjuk. Seterusnya sampai nanti pada saat eksekusi membuat karya dalam bentuk editorial, kalian melakukan ini langkah yang berikutnya, produksi. Ada peran director, di situ nanti kita bagi direkturnya siapa, pengarah acaranya ya. Kemudian siapa produsernya, kemudian alatnya apa saja. Nah, ini. Nah, kemudian setelah itu kalian di akhir harus melakukan post production atau pasca produksi. Jadi editing ya, editing. Di dalam tim harusnya sudah paham familiar karena kalian ini adalah digital native. Digital native itu kemampuannya 10 kali lebih cepat daripada saya, digital imigran. Jadi kalian nggak perlu kursus, sudah bisa edit. Misalnya aplikasi apa, banyak aplikasi ya. Jadi nanti diedit. Nah, nanti ini kerjanya tim. Kerja di televisi dimanapun di dunia, teamwork, kerja tim. Nggak boleh sendiri-sendiri, one man show, nggak ada. Ya, presenter, reporter sehebat apapun di dunia, dia ada tim besar di belakangnya. Ya, jadi nanti kalian latihan bekerja secara tim, nanti kerja di industri juga gitu. Nggak ada orang, dan nggak boleh milih temen, nggak boleh milih atasan, nggak boleh milih anak buah. Makanya kelompok ini saya buatkan kemarin, ya, supaya kalian paham dengan pekerjaan masing-masing sebagai sarana latihan. Oke? Baiklah, setelah ini kita akan melakukan step pertama dari produksi editorial, yaitu production meeting. Setelah production meeting, yaitu rapat produksi, setelah itu nanti per kelompok melaporkan, presentasikan di depan. Perwakilan saja satu-satu. Itu risikonya. Produsernya siapa? Saya. Kamu, oke. Lanjut ya.
Kamu? Kalian kelompok berapa nih? Satu. Siapa produsernya? Oh, Siti Nurafina. Sudah punya ide? Apa idenya? Tentang FISIP ya, PMB FISIP. Oke, lanjut. Ini kelompok? Siapa produsernya? Ricky, kamu produser. Idenya apa? Idenya koperasi paling Pak. Koperasi, oke, boleh. PMB enggak? Enggak. Oke, koperasi aja ya. Oke. Segera diurus izinnya segala macam. Oke. Baik, setelah teman-teman melakukan production meeting ya, di mana production meeting kalian menunjuk produsernya siapa, kemudian temanya apa, dan perencanaan tentang jadwal syuting dan lain-lain, maka siapa yang sudah siap untuk presentasi di depan ya, lisan saja, tapi kan catatan ada di sini ya. Jadi kalian tadi menetolensikan rapat produksi, kemudian nanti disampaikan di depan. Yuk, silakan, atau langsung aja kelompok 1 ya, saya tunjuk, silakan. Siti Nurafina, monggo. Izin ya Pak. Ya. Ya teman-teman, perkenalkan saya Siti Nurafina dari produser kelompok 1. Kita rencananya tema dan konsepnya itu mau mengambil PMB UMJ fokusnya di gedung FISIP. Kenapa kita ngambil gedung FISIP? Karena menurut kita gedung FISIP itu yang lumayan menarik karena kita punya 4 jurusan dan apalagi Ilkom kita sendiri itu punya 3 konsentrasi yang lumayan menarik. Terus kita punya banyak fasilitas yang biasa kita gunakan seperti lab AVA, lab komputer, M-radio dan lain-lain. Anggarannya kira-kira masih didiskusikan Pak, tapi kalau bisa nggak lebih dari 100-200 ya mungkin. Terus lokasinya paling kita ngambil aula lantai 4. Kalau bisa nanti kalau ada izin lantai 2 kita mau nyorot ruang rapat gitu-gitu. Ruang rapat, ya. Lalu mungkin kayak GP, terus dari gebrang assalamualaikum, terus terus aspek komersialnya apa yang mau ditonjolkan dari FISIP untuk menarik perhatian calon mahasiswa? Jurusan ada banyak, terus fasilitasnya sih kayaknya Pak, soalnya fasilitasnya itu kan ada lab AVA yang biasa digunakan buat podcast dan lain-lain, terus lab komputer. Oke. Dengan demikian kelompok 1 sudah siap untuk berproduksi hari ini survei. Oke, tepuk tangan, terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, rupanya waktu membatasi kita. Saya sebenarnya mau diskusi sampai 2 hari kemudian, tapi kan perkuliahan lain ada. Oke. Jadi cukup kita akhiri pertemuan ke-13 ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, mohon maaf kalau saya sebagai dosen ada kurang-kurangnya dalam menyampaikan materi, ada kesalahan-kesalahan, kekhilafan, dan saya berpesan teruslah semangat belajar, gunakan waktu sebaik-baiknya karena waktu tidak akan kembali buat kita. Ya, kita kehidupan ini waktunya linear namanya, jalan ke depan, tidak seperti bola berputar balik, enggak. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya, dan karena ini mata kuliah yang orientasi praktek, maka gunakan segala sumber daya kemampuan kalian ke dalam bentuk karya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Insya Allah kita bertemu kembali pekan depan dengan terlebih dahulu mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillah. Dari saya, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.